Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai arti sebuah nama. Apakah arti sebuah nama? Demikian pertanyaan yang sangat terkenal yang pernah diajukan oleh William Shakespeare, penulis Romeo and Juliet. Mengapa pertanyaan seperti itu sampai bisa muncul? Tentu saja yang bertanya bukanlah orang bodoh yang tidak tahu akan arti sebuah nama. Pertanyaan itu muncul untuk merangsang kita yang mulai menjelajah makna hidup dan kehidupan yang sejati atau sejatining urip. Kenali dirimu, kenali Tuhanmu. Rumusan ini harus kita pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Bila lepas, sia-sialah hidup kita. Mengapa demikian? Sebagaimana matematika, bila kita tidak menguasai rumusnya, sulit rasanya untuk bisa menjawab soal-soal matematika. Demikianlah rumusan hidup. Siapa yang tahu jati dirinya, niscaya tahu jati diri Tuhannya. Dan di manakah pusat dari segala kebenaran? Kebenaran hanyalah milik Tuhan. Bagi kita yang telah dewasa dan normal, pastilah muncul keinginan atau dorongan-dorongan untuk mencari hakikat kebenaran. Hanya sayangnya, dorongan-dorongan seperti itu sering tidak kita sadari, karena hati dan pikiran kita selalu mengejar cita-cita duniawi, harta, tahta, wanita. Demikian kalimat atau kata-kata yang sangat populer untuk menggambarkan hijab atau tabir yang menghalangi setiap orang untuk mencari hakikat kebenaran. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah dan janganlah memikirkan zatnya. Demikian satu perintah dan sekaligus larangan. Semua yang diciptakan Tuhan disebut makhluk atau benda. Hanya dengan jalan mempelajari atau memahami, menganalisa benda, akhirnya kita akan mengerti Sang Pencipta benda. Bila kita melihat meja ukir yang sangat indah dan ukiran yang rumit dan detail, kita bisa bayangkan betapa profesional atau betapa ahlinya si pencipta meja itu. Tidak mungkin meja ukir semacam itu dibuat secara asal-asalan dan bukan oleh seorang yang ahli. Demikian juga semua yang ada di dalam dunia ini. Dari sekian makhluk yang ada, manusia adalah mahakarya Tuhan, karya terhebat dari Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Karena karya terhebat, tentu saja tidak mudah bagi kita memahami jati diri manusia, baik secara fisik maupun secara psikis, tubuh maupun apa yang ada di dalam tubuh.
yang nyata maupun yang gaib. Hanya dengan jiwa atau sifat pemurahnya, Tuhan berkenan membocorkan rumusan mengenali jati diri Tuhan, jati diri kehidupan, agar kita dapat mencapai jalan yang terang. Wahai anak-anakku, murid-muridku, dengan mengenali ciptaannya, kita mengenali Sang Pencipta. Cobalah perhatikan pisau yang ada di tangan kita. Ada barangnya atau ada wujudnya, ada ciri-cirinya atau sifatnya, ada namanya atau asma, ada gunanya atau af'al. Setiap benda terdiri dari bagian-bagian itu, zat, sifat, asma, af'al. Pisau, piring, sendok, meja, rumah, mobil, tumbuhan, binatang, atau bahkan manusia. Nama yang menempel atau melekat pada benda tersebut menjadi identitas yang mewakili benda tersebut. Untuk mendapatkan benda atau barang yang belum kita punya, kita harus menyebut nama benda tersebut. Bahkan di zaman online seperti sekarang, nama benda cukup kita tulis melalui SMS atau WA, dia akan mendatangi alamat kita berada. Bila kita ulangi pertanyaan, apa arti sebuah nama? Dengan menyebut nama, kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Nama adalah merek, nama adalah gelar, nama adalah harapan dan doa, bahkan nama adalah tujuan hidup seseorang. Bila Sopirin adalah nama kita, maka sudah barang tentu tujuan memberi nama tersebut agar kita menjadi orang yang sabar. Kita seringkali kebingungan mencari nama bagi calon bayi kita. Semakin banyak pilihan nama yang kita punya, kita akan semakin bingung. Nama apapun bisa kita sematkan pada anak kita. Bayi yang belum memiliki nama bisa kita namakan apa saja, baik itu nama benda, nama pohon, alam, binatang, atau bahkan nama Tuhan. Sebenarnya inilah inti pertanyaan, apa arti sebuah nama? Apa yang sekarang kita sebut sendok, seandainya dulu dari awal diberi nama rumah, maka sekarang pun kita akan menyebutnya rumah, bukan sendok. Warna merah yang sekarang kita kenal itu karena dari dulu disebut merah, dan seterusnya. Sekali lagi, bila benda yang baru pertama kali diciptakan belum diberi nama, maka pertanyaan, apakah arti sebuah nama? Namun apabila nama itu telah melekat, maka dia adalah identitas benda tersebut. KTP yang kita punya tertera sebuah nama dan ada gambar atau foto kita, itulah identitas. Kita tidak lagi bisa mengajukan pertanyaan, apa arti sebuah nama? Pernahkah kita bayangkan bila satu desa yang berjumlah sekitar 3.000 orang namanya Paiman semua, atau bahkan tidak ada yang punya nama satupun, pasti akan kacau jadinya. Dengan demikian, nama sebagai identitas suatu benda adalah bagian dari jati diri benda tersebut. Lalu bagaimana dengan nama Tuhan? 99 nama atau gelar yang dikenalkan kepada kita, yang biasa kita kenal sebagai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, tentunya juga menjadi identitas jati diri Tuhan kita. Bagaimana kita sebagai manusia
bisa mengetahui nama-nama Tuhan seperti itu, sedangkan kita tidak pernah melihatnya secara kasat mata atau tampak mata. Itulah pentingnya memahami rumusan tauhid. Siapa yang tahu akan dirinya, niscaya tahu akan Tuhannya. Sebutir garam serasa dengan lautan. Sebutir gula mewakili tumpukan gula yang bertonton di gudang bulog. Setetes air hujan mewakili hujan deras yang ada di seluruh wilayah yang turun hujan. Karena kita wujud, pastilah Tuhan Maha Wujud. Karena kita melihat, pastilah Tuhan Maha Melihat. Karena kita mendengar, pastilah Tuhan Maha Mendengar. Karena kita berkuasa, pastilah Tuhan Maha Berkuasa. Yang membedakan adalah kata Maha. Maha berarti tanpa batas, tak bisa diukur, tak bisa dibilang, tak bisa dihitung, tak bisa dibayangkan. Air setetes dibandingkan dengan lautan, berapa perbandingannya? Ruang kosong yang ada dalam kamar kita, bagaimana bila dibandingkan dengan ruang kosong di ruang angkasa? Langit adalah maha ruang, laut adalah maha air. Sekali lagi, maha artinya tanpa batas. Wahai anak-anakku, murid-muridku, kita kembali kepada nama. Bila kita memegang suatu benda, namun kita tidak tahu namanya apa, tentu kita tidak tahu gunanya. Bisakah kita bayangkan HP yang ada di tangan kita gunakan di tahun 50-an. Radio yang kita putar di zaman Majapahit. Namanya saja kita tidak tahu, apalagi fungsinya. Bagaimana dengan kita? Nama kita sendiri kita tidak tahu. Lalu, apa fungsinya? Apa gunanya kita? Bagaikan orang tanpa profesi, tidak jelas memiliki tugas apa, tidak jelas memiliki fungsi seperti apa. Mengaku petani namun tidak pernah ke sawah. Mengaku pelukis, nyatanya tidak ada lukisannya sama sekali. Mengaku guru, nyatanya tidak pernah mengajar. Mengaku sopirin, tapi ternyata sama sekali tidak sabar. Mengaku mukhlisin, sama sekali tidak ikhlas. Mengaku Abdullah, nyatanya tidak pernah mengabdi. Sama sekali tidak ada kesesuaian antara zat dan asmanya. Hanya ada namanya saja, namun tidak ada afalnya atau gunanya. Sepeda motor yang mogok, HP yang rusak, guru yang malas, pejabat yang korup, pedagang yang curang, ulama yang gila harta. Selama dibiarkan, selama tidak diperbaiki, maka adanya tidak beda dengan tidak adanya, bahkan jadi beban kehidupan, bertentangan dengan amanah Tuhan yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Segala benda diciptakan untuk berfungsi, memberi manfaat, menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian